Jabat tangan dengan Erick Thohir, Kevin Dix segera diproses untuk bela timnas Indonesia. Kabar buruk. Dua pemain alami cedera, Shin Tae-yong tetap gelar latihan usai tiba di Cina. Kemenangan timnas Indonesia dirampok Bahrain, Erick Thohir minta lupakan dan fokus hadapi Cina. Number 1. Jabat tangan dengan Erick Thohir, Kevin Dix segera diproses untuk bela timnas Indonesia. Bek FC Copenhagen, Kevin Dix, akan segera diproses untuk bisa membela timnas Indonesia. Kevin memiliki darah Indonesia melalui kakek dan neneknya dari pihak ibu yang merupakan orang Ambon. Pemain Copenhagen ini biasa bertugas sebagai bek tengah dan memiliki pengalaman yang cukup matang di Eropa. Termasuk bermain dalam 6 pertandingan kualifikasi Liga Champions 2024-2025. Musim ini dia sudah tampil dalam 10 pertandingan dengan catatan 3 back dan 3 assist di Liga Denmark. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kode bahwa Kevin Dix akan segera diproses. Terutama karena sang pemain sudah berada di Indonesia dan berbincang dengan PSSI. Dia juga menyambut dengan hangat hadirnya Kevin yang sebentar lagi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, enggak lupa salaman? Selamat bergabung di timnas Indonesia, ditulis Erick Thohir di laman Instagram pribadinya. Hadirnya pemain berusia 28 tahun ini tentu akan semakin membuat kokoh sektor pertahanan skuad Garuda. Shin Tae-yong yang biasa mengandalkan formasi 3 back kali ini bisa memasang trio Kevin, Jai Idzes, dan Maes Hilgers. Tentunya, hal tersebut hanya tinggal menunggu waktu karena Kevin diprediksi akan debut pada bulan November nanti. Sebelumnya, Kevin Dix mengakui bahwa sudah ada komunikasi dari PSSI beberapa waktu lalu. PSSI menghubungi agen Kevin untuk membahas terkait proses naturalisasi. Dari sisi pemain, dia tentu menyambut positif dengan tawaran tersebut. Semua keperluan termasuk berkas sudah diberikan kepada PSSI agar segera diproses. Tentunya, ini akan membutuhkan waktu meski prosesnya akan dikebut karena kebutuhan timnas. Sebenarnya, PSSI pertama kali menghubungi melalui agen saya. Tentu saja merupakan suatu kehormatan besar. Karena mereka menganggap saya akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim, kata Kevin Dix kepada Bold beberapa waktu lalu. Number 2. Kabar buruk. Dua pemain alami cedera, Shin Tae-yong tetap gelar latihan usai tiba di Cina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, langsung mempersiapkan timnya jelang pertandingan melawan Cina. Laga tersebut akan digelar di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa, 15 Oktober 2024. Sebelumnya, skuad Garuda langsung meninggalkan Bahrain pasca pertandingan dan langsung terbang ke Cina. Mereka sudah mulai menggelar sesi latihan perdana pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Memiliki waktu istirahat lebih panjang dari tim tuan rumah, kondisi pemain Indonesia diprediksi akan lebih baik. Shin Tae-yong menjelaskan, perjalanan yang mereka lewati dari Bahrain ke Cina cukup panjang. Kondisi ini membuat dia membuat 2 kloter untuk sesi latihan kali ini. Karena perjalanan lama, hampir 10 jam. Jadi hari ini latihan dibagi menjadi 2 grup, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman PSSI. Pelatih kelahiran Yongdeok ini melanjutkan, pemain yang tampil saat melawan Bahrain berlatih di hotel. Mereka akan fokus pada sesi pemulihan karena waktu yang ada tidak banyak. Selanjutnya, pemain lain menjalani sesi latihan di Stadion Qingdao. Untuk yang di hotel untuk pemain yang bertanding melawan Bahrain. Mereka mendapatkan materi di pusat gym. Sedangkan pemain yang tidak bermain kemarin berlatih normal di lapangan, ujarnya. Kabar buruk justru hadir karena beberapa pemain timnas Indonesia mengalami cedera. Jordi Amat dan Sandy Walsh dipastikan mengalami cedera ringan pasca laga melawan Bahrain. Dua pemain tersebut sudah mendapatkan perawatan dan diharapkan bisa segera pulih. Selain itu, semua pemain siap memberikan yang terbaik di lapangan dan tinggal menunggu proses adaptasi cuaca. Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan, semuanya baik-baik saja. Kita hanya perlu beradaptasi dengan waktu dan cuaca. Karena cuacanya berbeda dengan yang sebelumnya, ujarnya. Number 3. Kemenangan timnas Indonesia dirampok Bahrain, Erick Thohir minta lupakan dan fokus hadapi Cina. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
meminta timnas Indonesia untuk segera melupakan Bahrain dan fokus menghadapi Cina. Permasalahan yang datang saat lawan Bahrain merupakan bagian dari sepak bola. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Seharusnya, timnas Indonesia bisa menang dengan skor 2-1 atas Bahrain dalam pertandingan tersebut. Sayangnya, kemenangan timnas Indonesia sirna di depan mata setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2. Gol itu sangat merugikan timnas Indonesia karena tambahan waktu pada babak kedua hanya 6 menit saja. Selepas pertandingan, pemain dan ofisial pelatih timnas Indonesia marah besar kepada wasit. Sampai-sampai PSSI akan mengirimkan surat protes kepada AFC dan FIFA terkait kepemimpinan wasit di laga timnas Indonesia versus Bahrain. PSSI sampai kesal karena kemenangan di depan mata seakan dirampok oleh Bahrain. Itulah sepak bola. Banyak faktor yang menentukan hasil akhir. Kans menang pertama harus lepas di injury time, kata Erick Thohir, Jumat, 11 Oktober 2024. Timnas Indonesia menunjukkan penampilan impresif lawan Bahrain di laga yang dipimpin wasit FIFA asal Oman, Ahmed Al-Kaf. Sempat tertinggal 0-1 lewat gol Mohamed Marhon, timnas Indonesia bisa berbalik memimpin 2-1 lewat gol Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Sayangnya, kemenangan yang sudah ada di depan mata tersebut buyar. Marhon bisa mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-9 masa injury time. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 2-2. Hasil yang menyakitkan itu membuat Erick Thohir meminta timnas Indonesia melupakannya. Terdekat, timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024. Next, saya minta, semua yang ada di timnas Indonesia, pemain, tim pelatih, ofisial harus fokus tatap laga berikut lawan Cina. Buktikan kami bisa curi poin lebih di kandang lawan. Saya juga minta para supporter untuk terus dan jangan berhenti beri dukungan mental ke para pemain Indonesia, ujar Erick Thohir. Lebih lanjut Erick Thohir mengatakan bahwa ada banyak opini tentang laga timnas Indonesia versus Bahrain. Sekali lagi, ia menegaskan untuk melupakan sudah pertandingan tersebut. Saya harap para pemain dan tim pelatih sudah lupakan itu dan susun strategi yang lebih matang untuk hadapi Cina dalam 4 hari lagi. Apalagi situasinya berbeda. Mulai dari cuaca, kesiapan fisik, termasuk recovery, hingga lawan yang punya ambisi meraih poin pertamanya.